Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Pratama, NIM 22410300515. Saya merupakan mahasiswa psikologi semester 7 dan saya berada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada pertemuan pertama ini, saya ingin membahas mata kuliah psikologi abnormal, mata kuliah saya, di mana saya akan mengulik sedikit di pertemuan pertama ini tentang DSM-5. Apa itu DSM-5? Sejarahnya bagaimana? Kemudian kenapa berbentuk apa DSM-5 itu akan saya ulik di sini. Oke. Mungkin sebelum saya mengulik lebih dalam atau lebih jauh, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tujuan dari saya mempelajari, saya sebagai mahasiswa psikologi mempelajari DSM-5 itu tujuannya itu apa. Maka di sini saya sudah membuat kelompok menjadi 4. Yang pertama yakni adalah memahami klasifikasi gangguan psikologis. Saya sebagai mahasiswa psikologi itu diharapkan untuk mampu mengenali, mampu memahami bagaimana gangguan-gangguan yang ada dalam yang ada di dalam setiap individu, setiap karakter individu. Nah, itu tujuan-tujuan itu ada nanti di dalam DSM-5 ini, materi ini. Nah, yang kedua yaitu adalah mendeskripsikan sistem DSM-5. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah mendeskripsikan. Saya sebagai mahasiswa psikologi itu juga diharapkan untuk mampu untuk membaca sistem yang ada di DSM-5. Bagaimana cara saya menerapkannya, bagaimana saya mengeksplainnya, menjelaskannya, itu saya juga diharapkan bisa membaca hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan metode asesmen psikologi abnormal. Nah, di pembelajaran yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, saya sebagai mahasiswa psikologi juga diharap dapat menjelaskan berbagai metode asesmen yang intinya yang main core-nya adalah untuk mengevaluasi perilaku abnormal. Nah, yang terakhir, saya sebagai akademisi psikologi di sini saya juga diharapkan untuk mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan metode asesmen. Mengapa demikian itu penting? Karena sebagai akademisi hal-hal tersebut ya, sebagai penganalisisan itu sebagai bahasanya adalah hal-hal yang sudah lumrah di kalangan akademisi. Oke, mungkin itu ya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Yang selanjutnya, sebelum kita memasuki segmen pembahasan DSM-5, saya ingin membahas atau mengulik sedikit tentang klasifikasi atau kategorisasi. Nah, kenapa? Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Kategorisasi atau klasifikasi itu ada bahasa ilmiahnya, yaitu nosologi. Nosologi itu apa? Nosologi itu berasal dari bahasa Yunani. Nosos berarti penyakit, logi berarti ilmu. Bukan penyakit ilmu ya, tetapi maknanya adalah ilmu yang mempelajari tentang kategorisasi penyakit. Nah, kenapa kok mempelajari kategorisasi penyakit? Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam. Tapi di sini saya akan menjelaskan bahwa di dunia medis, bahkan di dunia psikologi juga, itu ada yang namanya pengelompokan atau kategorisasi ya. Bahkan di dunia medis itu sangat lengkap. Kalau di dunia medis itu ada pedoman atau panduan, itu disebut dengan ICD. Seperti ini. ICD itu merupakan International Classification of Disease for Mortality and Morbidity Statistic. Nah, buku ini atau pedoman ini atau panduan ini itu create langsung atau diterbitkan langsung oleh WHO ya. Nah, panduan ini itu menjelaskan tentang pengelompokan atau klasifikasi di berbagai penyakit, di kelas-kelas penyakit, baik itu fisiologis, biologis maupun psikologis. Nah, artinya ada pedoman atau ada panduan di mana isinya itu mengelompokkan gejala-gejala penyakit-penyakit tertentu, di mana itu menjadi tolak ukur dari beberapa praktisi medis maupun praktisi psikologis. Nah, kalau di ICD ini
itu sudah lengkap, mulai dari biologis maupun psikologis itu sudah lengkap. Nah, tetapi kalau dalam psikologi itu ada namanya DSM-5 yang akan kita bahas sebentar lagi. Oke, next. Nah, seberapa penting kita mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan? Sebenarnya teman-teman, kita itu belajar pengelompokan dalam ranah praktisi medik ya dan praktisi psikologis. Itu mempelajari klasifikasi atau pengelompokan itu adalah merupakan pondasi atau dasar kita untuk memasuki lebih jauh atau menyelami lebih dalam tentang psikologi atau tentang gejala-gejala yang ada dalam penyakit. Nah, kenapa itu terjadi? Karena jika tidak ada pengelompokan atau klasifikasi yang terstandar, itu akan menyebabkan kecacatan pada 3 aspek. Kenapa saya bilang kecacatan pada 3 aspek? Ya, yang pertama, sebentar saya menjelaskan dulu yang ada 3 aspek. Yang pertama, ada aspek komunikasi yang akan tercederai atau cacat ya nantinya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya diagnosis. Nah, diagnosisnya juga akan menjadi tercederai ataupun cacat. Dan yang ketiga adalah intervensi, pastinya juga akan cacat. Nah, kita bahas satu-satu. Kenapa kok bisa komunikasi akan menjadi cacat atau tercederai? Karena yang paling utama kita mempelajari tentang klasifikasi adalah sebagai klasifikasi itu sebagai bahasa bersama antar profesional atau antar ahli. Jadi setiap psikolog, setiap praktisi medik atau maupun psikiater ya, itu memiliki bahasa yang satu. Bahasa yang sama. Apa bahasa yang sama? Adalah klasifikasi itu tadi. Kalau tidak ada klasifikasi yang terstandarisasi, maka tidak akan terjalin komunikasi antara tenaga ahli ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah diagnosis yang tepat. Nah, dengan adanya terstandarisasi tadi ya, klasifikasi yang terstandarisasi itu, maka diagnosis itu akan menjadi lebih akurat ya, lebih akurat. Oke, kemudian yang ketiga adalah menentukan intervensi yang sesuai. Nah, intervensi yang sesuai. Jadi setiap kategori gangguan itu seringkali dikaitkan dengan rekomendasi intervensi atau terapi tertentu yang telah terbukti efektif. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah mendukung penelitian psikologis, dan yang terakhir adalah asesmen dan prognosis. Jadi keseluruhan ini itu menjadi penting dalam tanda kutip tidak mencederai 3 segmen atau 3 poin yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Oke, karena kita sudah mengetahui seberapa penting kita mempelajari tentang klasifikasi, mungkin selanjutnya kita akan memasuki tentang materi DSM-5 yang akan kita bahas yang memang dari tadi. Apa itu DSM-5? DSM-5 itu panjangannya adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, edisi ke-5. Nah, kenapa ada edisi ke-5 nanti ya kita bahas. Apa sih itu DSM-5? DSM-5 itu merupakan satu buku karangan APA, American Psychiatric Association ya. Itu dikarang oleh mereka, organisasi itu, asosiasi itu pada tahun 2013 menggantikan DSM-4TR. Nah, ini berfungsi, DSM-5 itu berfungsi sebagai panduan atau pedoman atau standar ya untuk mendiagnosis gangguan mental. Nah, secara luas ya, DSM-5 ini digunakan oleh tenaga psikolog, pekerja sosial, konselor, sebagainya ya. Intinya yang mencakup tentang atau menangani tentang kondisi mental. Intinya itu. Nah, tujuannya ada DSM-5 ini untuk apa ya? Yang pertama itu untuk menyediakan kriteria diagnostik yang jelas dan terstandar. Ini penting karena untuk tadi ya tidak mencederai ketiga aspek tadi. Kemudian ini juga menampilkan kriteria yang terstandar atau yang memiliki bukti yang kuat. Kemudian juga membantu profesional untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan mendiagnosis gangguan-gangguan yang terjadi pada individu.
Namun dan DSM-5 ini penggunaannya secara global. Jadi DSM-5 ini tidak hanya digunakan oleh orang-orang Amerika saja, karena yang membuat EPA maka yang menggunakan Amerika, tidak seperti itu. Jadi penggunaan dalam DSM-5 ini sudah menjadi titik tumpuan di kalangan psikolog atau tenaga atau tenaga psikis ya. Itu sudah lama sekali ya, sudah menjadi tuntutan atau sudah jadi panutan atau bahasanya sebagai pedoman. Nah, DSM-5 ya, disclaimer terlebih dahulu, DSM-5 itu dia itu berubah seiring berkembangnya zaman. Nah, itulah kenapa sekarang itu ada DSM-5 ya, bukan DSM saja, tapi ada DSM edisi kelima. Nah, itu mengartikan bahwa DSM ini, buku ini itu terus-menerus akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, apa yang dikembangkan? Nah, nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, seperti di sini, DSM 1 itu diterbitkan pada tahun 1952 dan seterusnya pada akhirnya di DSM 4 TR itu di tahun 2000 dan di DSM 5 diterbitkan pada tahun 2013. Kemudian ada yang baru lagi, DSM 5 TR itu diterbitkan pada tahun 2022. Jadi terus berkembang. Buku DSM 5 terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih isinya DSM itu. Nah, dalam DSM 5 saya mengambil dalam channel YouTube ya, channel YouTube seseorang, mungkin bisa dicek, ada linknya. Di situ ada pembagian, dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah intro dan panduan. Jadi setiap kita membuka buku ini, kita akan mendapati bahwa di halaman pertamanya itu akan mendapatkan intro dan panduan bagaimana cara kita membaca, bagaimana cara kita menggunakan buku DSM 5 ini. Kemudian yang kedua ada klasifikasi dan kriteria diagnosis. Nah, itu ya, seperti itu ya, sudah ada contohnya ya, sudah ada daftar isi yang sudah saya masukkan itu. Kemudian yang ketiga juga ada gangguan yang perlu penelitian lanjutan. Nah, ini salah satu alasan kenapa DSM itu akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Nah, struktur dalam DSM 5 jadi berbeda ya. DSM 5 dengan DSM 4 itu berbeda. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya itu adalah penghapusan sistem multi-aksial. Ya, multi-aksial. Ya, di sini ada penghapusan sistem multi-aksial yang sebelumnya digunakan di DSM 4. Sekarang di DSM 5 itu sudah tidak menggunakan multi-aksial, tapi menggunakan non-aksial. Ya. Itu jadi yang awalnya per eksis, jadi sekarang itu menjadi fokus perhatiannya itu menjadi satu atau tunggal. Artinya gini, kalau kita membuka buku DSM 4 itu kita mendapati pengelompokan yang lebih spesifik ya, lebih lebih tergantung kelompok ya, bahasanya seperti itu, tergantung kelompok. Jadi di DSM 4 itu ada per eksis namanya. Eksis 1, eksis 2, eksis 3, eksis 4. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, dalam DSM 5 itu sudah berubah. Jadi tidak ada pengelompokan seperti itu, semuanya sudah dijadikan satu tunggal. Nah, seperti ini. Seperti yang pertama adalah gangguan mood, kemudian yang kedua adalah gangguan kecemasan, yang ketiga juga ada gangguan psikotik, kemudian yang keempat ada gangguan kepribadian. Nah, ini sudah tidak ada eksisnya. Kalau ada eksisnya dulu itu ada gangguan schizofren. Nah, itu eksis 1. Itu eksis 1 kalau nggak salah itu sebagai gangguan mental utama sepertinya kalau nggak salah. Jadi kayak schizofrenia, eksis 1, kemudian ada depresi dan segala macam. Nah, itu ada di gangguan mental utama. Nah, sekarang sudah tidak ada seperti itu. Sekarang itu sudah menjadi daftar tunggal. Yang seperti ini ya, juga ada di bawah ini gangguan terkait zat dan adiktif, kemudian gangguan obsesif, kemudian ada gangguan trauma, ada gangguan disosiatif, ada gangguan makan, gangguan neurodevelopmental. Nah,
Gangguan-gangguan ini sudah tidak diberikan kelompok-kelompok tetapi didaftarkan secara tunggal kemudian dispesifikasi seperti itu. Nah, kemudian apa di dalam DSM-5 itu komponennya ada apa saja? Ada 5 yang saya jabarkan di sini. Yang pertama itu adalah definisi dan deskripsi umum. Ketika kita membaca ya daging dalam buku ini, kita akan mendapati bahwa ada definisi, selalu ada definisi dan deskripsi umum. Kemudian yang kedua adalah kriteria dan diagnostik. Selalu ada diagnosis atau selalu ada kriteria seperti gejala, kemudian durasi, kemudian dampak, itu pasti ada. Kemudian yang ketiga ada faktor risiko dan prevalensi. Faktor risiko maksudnya jika gini, maksudnya di sini itu juga menguraikan faktor risiko yang terkait dengan pengembangan gangguan, misalnya kayak genetik, lingkungan, itu dijelaskan juga. Kemudian yang keempat itu ada komorbiditas dan pertimbangan budaya. Komorbiditas itu bisa dikatakan kalau ada gangguan yang munculnya bersamaan gitu loh, secara komorbid, jadi bersamaan munculnya, itu juga dibahas di buku ini. Bagaimana cara gejalanya, bagaimana penanganannya, bagaimana, itu juga dibahas. Dan bagaimana faktor budaya ya, ini penting ya, faktor budaya dapat mempengaruhi ekspresi, diagnosis, dan penggunaan gangguan. Dan penanganan gangguan. Itu juga penting faktor budaya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah diagnosis diferensial, menjelaskan bagaimana membedakan gangguan yang sedang dibahas. Oke, yang selanjutnya kita akan memasuki segmen yang selanjutnya, yakni adalah pengertian asesmen psikologis. Nah, seperti pada mata kuliah dasar, asesmen psikologis itu merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang individu. Tujuannya untuk apa? Banyak tujuannya ya, seperti penelitian juga bisa, kemudian sebagai dasar untuk memahami atau mengetahui karakteristiknya itu. Nah, proses asesmen itu melibatkan berbagai metode seperti wawancara, observasi, tes psikologis, pengukuran fisiologis, itu juga bisa. Nah, teman-teman, asesmen itu sebenarnya juga sebagai pondasi dalam psikologi ya teman-teman. Dalam pengukuran dalam kita ingin mengetahui klien atau mengetahui individu memiliki riwayat seperti apa, memiliki karakteristik seperti apa, kita memerlukan yang namanya asesmen. Maka dari itu asesmen itu merupakan salah satu pondasi psikologi juga. Oke, di sini juga ada tujuan utamanya ya, ada 5 tujuan utamanya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, yang selanjutnya metode asesmen. Nah, metode asesmen kita bahas lebih dalam lagi. Metode asesmen yang sudah saya sebutkan ada 4 tadi ya. Ada wawancara mendalam, kemudian ada tes psikologi, kemudian ada observasi perilaku, dan ada asesmen fisiologis. Nah, dalam 4 ini itu biasanya ya psikologi maupun akademisi psikologi atau ilmuwan psikologi itu biasanya memilih setiap metode sesuai dengan keterbatasannya. Jadi bisa dikombin, artinya bisa dikombinasi beberapa metode ya, digunakan untuk biasanya pengkombinasian ini biasanya itu mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi seperti itu. Nah, tapi ini terserah kembali lagi kepada si peneliti atau kepada si psikolognya. Mau itu wawancara saja, mau itu tes psikologi saja, mau itu observasi perilaku saja, atau asesmen fisiologi saja. Tapi lebih akuratnya adalah digunakan keseluruhan ya. Dan ada catatan di sini bahwa pemilihan metode asesmen sangat bergantung pada tujuan asesmen, karakter klien, dan jenis informasi yang ingin diperoleh. Jadi tidak hanya keinginan peneliti dan kemauan seorang psikolog ya mau menggunakan ini, tapi juga harus disesuaikan dengan tujuan asesmen, kemudian juga karakteristik kliennya bagaimana, dan jenis informasi yang diperoleh bagaimana. Oke, mungkin terakhir kesimpulan. Ya, DSM-5 sudah saya katakan tadi juga bahwa DSM-5 itu merupakan sebuah buku atau sebuah pedoman ya. Kitab lah bahasanya ya, yang dipegang teguh oleh para psikolog dan tenaga medik, tenaga ahli di dalam bidang psikologis. Nah,
DSM-5 jelas sudah terstandarisasi ya, karena sudah di yang menerbitkan adalah salah satu organisasi terbesar di dunia, salah satu organisasi psikologi terbesar di dunia, yaitu APA. Dan juga eh, dalam DSM-5 ini banyak sekali diagnosis yang efektif dan tepat ya, karena membantu mengungkap biasanya karakteristik serta kebutuhan untuk klien. Kemudian pemilihan metode asesmen itu baik wawancara, tes, psikologi, observasi maupun asesmen itu harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan evaluasi. Dan yang paling penting, metode asesmen atau asesmen itu juga menjadi salah satu fondasi atau salah satu dasar dari psikologi. Mungkin cukup sekian dalam pertemuan pertama saya, mungkin agak panjang dan bertele-tele, saya mohon maaf, dan apabila juga ada salah saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.